Gini, Tidak boleh kita memprovok, tidak boleh kita menyesatkan anak bangsa ini, Pak. Kasihan Pak anak bangsa ini, Pak. Ini kekacauan berpikirnya di situ. Jadi seolah-olah setiap kali ada semacam perselisihan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Demokrasi itu tidak memerlukan hukum karena kita percaya pada percakapan antar manusia, kemampuan berargumentasi, etika yang tadi disebutin. Jadi kalau segala sesuatu Hukum dibawa itu kan dibuat untuk menata. Karena itu Iya. setiap kali ada kasus dibawa ke hukum, kita ingin menghukum. Jadi Kalau Pak pemerintah Rocky itu punya kebiasaan, pokoknya gua hukum gitu. Kalau Lalu Pak demokrasi Rocky buat ya apa sudah itu? berbicara kesesatan berpikir, kita sudah masuk ke filsafat, Pak. Ya kalau Nggak kita sudah perlu bicara filsafat, kok. Pak, itu kesesatan berpikir itu adalah istilah filsafat, Pak. Jadi Saya nggak juga suka. pernah sekolah filsafat. Jadi Saya pernah sekolah, Pak. Oke. Saya di Parahyangan dulu, Pak. Oh, Saya kalau pernah- ngerti kenapa Jadi kalau protes? kesesatan berpikir, ini nggak selesai, Pak. Apanya? Siapa mencari siapa nanti, Pak? Gimana coba? Ulangi. Kalau filsafat, Pak, siapa mencari siapa? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Siapa mencari siapa? Iya, itu filsafat, Pak. Ya tahu. Terus Anda nggak suka itu? Bukan tidak suka, Pak. Terus? Tidak selesai masalah, Pak. Jadi selesai Telur dulu atau ayam dulu telur. Itu bagian filsafat, Pak. Ya, maksud saya, segala masalah, karena negara hukum, selesaikan secara hukum. Oke, Pak. itu di situ salahnya. Tidak itu. perlu kesalahan berpikir segala macam. Negara hukum tertinggi itu tidak perlu demokrasi akhirnya kan. Untuk apa kita ada demokrasi kalau setiap hari Anda ingin menghukum orang itu? Loh, kok demokrasi menghukum orang bagaimana? Lu setiap kasus kecil bawa ke hukum tuh, laporin polisi. Ngapain? Jadi hukum itu Ini kan negara hukum, Pak. di dalam negara hukum, demokrasi itu yang utama. Hukum itu paling nggak di ujung dikasih. Di situ prinsip negara hukum. Kalau Iya. negara hukum seperti yang Anda bayangkan, Iya. ini artinya negara otoriter melalui hukum. Itu bukan negara demokrasi. Iya, Pak. Saya sudah mengatakan demokrasi adalah hak bicara, Pak. Hak bicara itu adalah hak anak bangsa. Tidak boleh dihambat, Pak. Tidak boleh dikekang. Tetapi ada aturan hukum yang mengatur tentang hak bicara, Pak. Ini yang perlu. Gini, aturan hukum itu untuk memungkinkan Iya. orang bicara, bukan untuk membatalkan orang bicara. Tidak, tidak, Pak. Teman-teman, Tidak, Pak. Di dalam demokrasi, hukum itu Iya. dibuat untuk memungkinkan orang bicara, bukan Ya, untuk melarang dalam dia bicara. koridor Kayak yang gini. tidak melawan Ya, hukum. ya, Gini, koridor Pak, Anda gini. itu menghambat. Dua orang ini sebenarnya di ujungnya nantinya akan bertemu. Satunya berbicara tentang masa depan, sekaligus juga berbalik ke belakang, satunya berbicara tentang kekinian. Pak Rocky, sekarang ini kami setidaknya dulu ketika saya masih di Komisi 3 bersama dengan Pak Junimart, teman-teman di Komisi 3 itu sudah mulai berbicara banyak tentang restoratif justice. Oke. Sebenarnya kan yang Anda inginkan restoratif justice. Yes. Ya. Dan kami mendukung. Ke arah situ. Bagaimana kemudian orang yang berkelahi di jalan hanya karena persoalan anak yang berkelahi, orang tuanya ikut berkelahi dan kemudian harus diproses hukum. Proses-proses seperti ini kadang-kadang memang membuat kita lelah sebagai sebuah bangsa. Maka banyak sebenarnya upaya yang sedang kita lakukan, termasuk katakanlah misalnya tentang rencana Omnibus Law itu tadi. Saya ingin mengatakan gini sebenarnya, kita berada pada sebuah fase di mana kita sedang berusaha untuk menuju ke masa depan, pada saat sebenarnya masa lalu itu masih kuat menarik kita. Bahasa yang diungkapkan oleh seorang Rocky itu bahasa yang tidak banyak orang pahami dan kadang-kadang berlebihan. Saya memohon kepada sahabatku Pak Rocky, pada titik tertentu berikanlah ruang untuk permakluman bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Anda yang kadang-kadang berlebihan. Katakanlah misalnya contoh Presiden tidak memahami Pancasila. Sebenarnya Pak Rocky tidak ingin mengatakan begitu, tetapi karena diungkapkan di televisi dan Pak Rocky menginginkan sesuatu, itulah televisi ya. Memang saya maksudkan karena saya bisa buktikan makanya itu saya kan. makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya alangkah baiknya kalau kemudian diksi itu disesuaikan Ya, nggak dengan bisa sama. lah, masa saya- Paham, diksi Pak? saya Bung Rocky, diatur. saya orang Bukan. yang sangat paham apa yang Anda maksud. Oke. Tetapi gini, memang berisiko juga ini. Oke, saya minta Ya, tolong orang Andromeda Pak ya. Faisal. menafsirkan itu dengan Agak baik. berisiko juga Andromeda. Kalau kemudian kita terlalu banyak terjebak ke masa lalu, maka kita juga tidak maju ya. Pilihannya apa sekarang ini? Maka kalau saya memilih pada wilayah kearifan, menunjukkan masa depan tapi dengan cara yang arif. Oke. Iya. Ya, yang tadi disampaikan itu normatif. Yang kita bicarakan ini empiris, fakta, data, yang tentu sudah terverifikasi. Fakta dan Gitu data loh. kita bisa ungkapkan dengan bahasa yang bermartabat. Benar, saya bermartabat. Iya. Saya bermartabat. Saya tidak mau tidak bermartabat karena itu bukan orang Islam kalau tidak bermartabat. Jadi itu pertanyaan itu, jawaban itu harus sinkron dengan faktanya. Faktanya sekarang bagaimana yang kita lihat? Ada tebang pilih, ada pilih kasih.
Berapa banyak orang yang melakukan penodaan, penistaan terhadap agama tidak dilakukan proses hukum dengan baik dan benar. Abu Janda, Ade Armando yang pra-peradilan sudah mencabut SP3-nya tahun 2017 sampai sekarang tidak dilakukan. Tapi kan harus melalui proses penyelidikan, harus bisa dibuktikan Sudah dibatalkan SP3-nya. Oke. Sudah kembali tersangka. Terus lagi Victor Leksodat, Sukmawati yang dihentikan penyelidikannya. Tidak ada nomenklatur dalam KUHP penghentian penyelidikan. Yang ada penghentian penyidikan. Ini intinya penerapan hukum kita sekarang ini modelnya ini bukan responsif, represif. Sehingga menjadikan kekuatan itu bertumpu kepada hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan. Ini yang masalah. Masalah besar ini. Supomo sudah menggambarkan waktu BPUKI bahwa negara hukum itu jangan dibayangkan akan berjalan normal, akan menjadikan hukum itu sebagai alat hukum kekuasaan. menjadi alat kekuasaan. Dijawab sesaat lagi Bang Julimat, Bang Akbar Faisal. Kami harus jeda dulu di dua sisi pemirsa.